Makasih semuanya. Prosesnya seperti apa sih? Prosesnya kemarin saya baru merasakan pertama kali jadi ibu. Prosesnya baru pertama kali kecilin kali itu siapa sih? Prosesnya saya merasakan jadi ibu itu senang banget, terharu, terharu segala macam. Saya nggak nyangka kan di perut saya ternyata bisa mengandung 9 bulan terus tiba-tiba keluar anaknya segede gitu. Jadi senang banget, kaget sih. Soalnya kan cowok. Amin, puji Tuhan sehat. Gitu. Nah, kemarin Berat, prosesnya aku pakai sesar. Berapa lama Kak di ruangan operasi? Tanggal 11 bulan 11 jam 11 lewat 11 ya. Berat badannya berapa ya kemarin ya? Berat badannya berapa ya tidak? 2990 hampir 3 kilo. Tingginya berapa? 48. Tingginya 48 cm. Puji Tuhan sehat dan normal. Amin. Walaupun disumpahin netizen apa segala macam ya udahlah. Netizen jahat banget sumpahin anak gua cacat apa sumpahin anak gua mati pas saya jahat banget. Tapi untungnya puji Tuhan sehat. Biarkan doa-doa netizen yang jahat-jahat tidak berbalik kepada mereka. Doa yang baik-baik dari netizen aku doain semoga kembali ke mereka juga yang baik-baik. Amin. Itu dari sendiri sengaja memilih tanggal cantik ya? Iya. Direncanakan seperti apa sih? Iya, memang sengaja milih tanggal cantik karena aku suka tanggal cantik kan, biar gampang diingat, biar bawa hoki satu. Jadi kan cita-citanya kan nanti Baby DC itu kan mau jadi orang nomor 1 di Indonesia. Amin. Mau jadi presiden tahun 2024. Hidup Baby DC. Amin. Pas dong, pas 111 orang nomor 1 gitu. Untuk nama dan maknanya sendiri. Iya. Nah belum ada nih Baby DC nih, masih bingung nih apa namanya. Sementara anaknya udah lahir nih, nanti malam masih tulis di rumah sakit. Tadi udah ditanyain nama anaknya, nama mamanya siapa, nama mamanya kan jelas gua. Terus nama anaknya siapa, belum tahu. Terus ditanya nama bapaknya siapa, saya bilang bapaknya udah mati. Dennis menjadi seorang single parent lah ya paling tidak. Artinya dengan melahirkan kan biasa kan ditemani oleh Suami. pasangan. Seperti apa sih tegarnya Dennis saat mau melahirkan sendirian? Oh iya, sedih sih kemarinnya kan waktu itu kan ditanyain kan, nanyanya berkali-kali kan. Nanti temeninnya sama siapa, yang masuk keluarga siapa? Mama gue takut darah. Video takut darah. Ya kayak kan yang temenin ya editor. Iya, kayaknya cuman di dunia ini cuman gue doang nih yang akhirnya ditemenin sama editor. Editor terus gitu ya udah nggak apa-apa, yang penting ada yang nemenin kan, biar gimana pun yang penting anaknya sehat. Terus gitu kalau misalkan udah gitu malam-malam sebelum melahirkan tuh ya tanggal 10-an gitu gue ngeliat IG si Atta Aurel, kan ini hormon kan ya, baper. Kok ditemenin, so sweet amat ya. Ya makanya tuh guys, bedanya hamil HTS, hamil tanpa suami, mah hamil ada suami beda ya. Iya, ditemenin, ada yang doain. Gue ngiri kok, gue juga pengen gitu ya. Sirik jadinya kan. Ya udah. Tapi Dennis sendiri nggak ada rasa untuk atau dari pihak keluarga Dennis untuk menghubungi si bapak ini? Ngapain? Buat apa? Orang kalau mau tanggung jawab masa dipaksa sih? Lagian juga buat apa juga punya bapak kayak dia kali. Tapi memang sudah sama sekali udah nggak ada. Nggak ada komunikasi. Dia ada WA sih. Dia ada WA ke HP Frida cuman bukan ke HP Nanyain saya. apa tuh dia? Apa? Bilang apa Kak? Kabar kah atau apa? Dia kayaknya lagi mabok deh. Ngetiknya panjang banget. Saya bacain ya. Oh, boleh. Ada dia terharu kah karena dia sekarang sudah Menjadi ayah. Enggak, kayaknya dia lagi menggunakan jenis narkoba yang pas. Jadi ngomongnya tuh kayak aneh banget gitu yang ngantur. Oh. Sebentar ya. Aduh. Mana ya nih? Sabar ya, dicari dulu ya. Dia bilang gini. Saya mau ngakak bacanya. Menurut saya sih dia sih lebih pakai binatang sih. Kalau binatang aja punya nurani ya. Buktinya kalau misalnya gini loh. Saya soalnya pernah bilang sama dia, ini yang bikin saya benci banget sama dia loh, yang saya kesel sama dia. Gini, saya pernah bilang sama dia, gua sama lu ribut nggak apa-apa, tapi jangan sampai anaknya ke bawah-bawah, kasihan. Lu nih anak kan kagak salah. Anak ini adalah anak yang tidak bersalah. Lahirnya juga dia kagak bisa milih di rahim gue atau mau dilahir di rahim gue atau di rahim siapa gitu, atau lahir di rahimnya Keanu Reeves kan dia nggak bisa pilih kan. Dia lahir di rahim gue itu kan karena perbuatan salah kita berdua. Ya masa kita berdua berantem dia kan ada dampaknya. Dulu tuh gue udah tahu kalau misalkan nggak ada surat pasti dia dikata-katain sama netizen se-Indonesia tuh anak haram kayak gitu. Makanya nggak mikir, dia susah sih, nggak ada otak.
Terus udah gitu ya gue jadi sedih aja, jadi kesannya kan kalau misalkan kayak lihat dong lahirannya Atta Aurel kan, contoh perbandingan ya, kayak disambut sama bapaknya, keluarganya, itu kan ya babynya kan seneng kan pasti. Terus dia WA kayak gini nih, "Hola, selamat malam. Di masa yang sangat sulit ini saya ingin membicarakan situasi yang saat ini sedang kita hadapi. Terus meskipun hubungan kita telah berakhir dan banyak hal yang mungkin tidak sesuai di antara kita, saya ingin menjaga ketenangan dan kesejahteraan untuk baby yang akan lahir nanti. Meskipun rencana pernikahan kita tidak terwujud dan rencana kehidupannya kita rencanakan tidak terwujud, saya merasa harus tanggung jawab secara penuh untuk mendukung anak tersebut dari proses kelahiran hingga ia tumbuh dewasa, menjadi anak yang sehat, pintar, baik, membanggakan dan berguna bagi banyak orang nantinya. Amin." Kalau mau tanggung jawab ya nih ya, gue jawab ya semoga dia dengar deh kalau masih bisa mengerti dengan otaknya. Kalau mau tanggung jawab tuh jangan pakai bacot, pakai duit aja transfer ya nggak sih. Kalau dia nggak bisa memberikan kasih sayang ya udah nggak apa-apa. Ke hati kan udah nggak ada, nurani udah nggak ada, ya pakai duit aja, ya nggak? Mau apa lagi? Tapi jangan bacot gitu. Di kondisi yang sulit ini kita semua harus bersatu sebagai satu keluarga. Keluarga pala lu peyang, waktu gua bunting aja gua dijambak. Mana ada keluarga waktu bunting dijambak. Waktu gua bunting muda gua disuruh tes DNA. Terus kayak gitu waktu gua bunting nggak ada keluarga yang mengusir. Terus meskipun di kondisi kita bersatu sebagai keluarga, mungkin realitas yang ada adalah jauh dari kata sempurna. Terus kayak gitu tapi kita harus fokus bersama ke yang utama, yaitu baby yang akan lahir nanti. Kemana aja lu dari dulu kalau misalkan fokus bersama, ini baby gue gedein sendiri, gue gedein emak gue sama bapak gue, mama gue udah tua kasihan masih nangis mikirin nasib gue apa segala macem. Kalau misalkan air mata gue mah gue maafin, tapi kalau air mata mama gue udah nggak bisa gue maafin sih. Saya pernah menikah dan gagal. Hidup saya tidak sempurna, saya jauh dari kata sempurna. Ya memang dia manusia gagal sih, sampah menurut gue. Tapi saya harus bertanggung jawab secara penuh untuk anak saya. Jangan ngomong terus-terus tanggung jawab, bukan pakai bacot sih, udah bayar aja. Kalau misalkan mau tanggung jawab ya bayar aja gitu, nggak usah bacot. Lagian kan dia tahu nomor rekening gua. Terus kayak gitu. Saya ingin di situasi yang sulit ini kita tinggalkan ego, emosi, kebencian, dendam dan lain-lain. Gimana kagak emosi ya? Coba lu jadi gua emosi, dimaki-maki, dituduh-tuduh tiap hari, difitnah waktu masih sama dia difitnah, waktu udah putus juga difitnah, gue gedein bayi dibilang katanya gue nggak pantas jadi ibu tapi pantas jadi pelakor. Ini terakhir kali gue ngomongin dia ya, karena baby DC udah lahir ya, gue mau ngomonginnya cuma berkah dan kebahagiaan, dan hari ini adalah terakhir gue ngomongin dia. Kenapa gue mau ngomongin dia hari ini? Gue mau balas biar dia biar dia nyampe pesannya yang balasan gue, karena kan handphone ini gue blok dia. Yang ada yang bisa kontakkan mungkin Frida. Oke, saya ingin di situasi yang sangat sulit ini kita tinggalkan ego, emosi, kebencian, dendam. Bukan ego, kebencian, dendam sih. Itu orang memang harus dididik. Terus begitu kita harus bersatu sebagai keluarga. Saya harap hubungan kita bisa baik seperti saya dengan mantan istri saya Jill yang sangat baik sampai saat ini. Bahkan dengan mama papa Jill juga saya sangat baik. Oke, yang sudah saya anggap seperti mama sendiri dengan suami Jill yang sangat baik. Alah, mantan bininya si Jill gadis setiap hari juga dikata-katain sama dia. Ya paling juga dikata-katain sama dia, katanya nggak bisa ngurus anak lah, nggak bisa ini ya, nggak bisa itu. Sekarang tiba-tiba gue disuruh satu keluarga sama Jill, sama suaminya Jill ya gue kenal ya kagak. Berarti nanti kalau dia bikin anak lagi, punya anak lagi sama cewek lagi, gue disuruh keluarga juga. Oke, gue kambing ternak. Gue aja sama keluarga, bukan keluarga gue, keluarga lu. Jadi di dalam kesempatan yang baik ini, sebelum babynya lahir, sekali lagi saya ingin memberikan statement bahwa saya akan bertanggung jawab. Statement mulu. Terus begitu secara penuh dari proses kelahiran sampai baby menjadi besar dan mandiri seperti yang tentunya kita harapkan bersama. Udah nggak ada kata bersama lagi, dia bukan keluarga gua dan gue juga nggak mau. Dan karena saya sedang berada di luar negeri, saya tidak bisa secara langsung mengurus berbagai proses administrasi kelahiran baby nanti. Emang di luar negeri nggak bisa transfer? Bisa keles, kan dia sering transfer dari sana. Maaf. Iya, sabar. Jangan emosi. Oke? Langsung fokus berbagai proses administrasi untuk kelahiran baby nanti. Maka mantan istri saya yang merupakan ibu kandung dari anak saya, yang juga kelak akan menjadi kakak tiri baby yang akan lahir nanti,
Jill akan membantu juga menjadi kepanjang tanganan saya di Jakarta. Cuy, kalau misalkan sampai ada yang ikut campur dalam urusan gue sama bapaknya baby, itu pasti kebobo, pasti bukan gue ributin, mau gue kulitin semuanya. Setiap orang punya dosa, setiap orang punya aib, termasuk pasti mantan bininya. Jadi gue mohon jangan ikut campur, jangan sok-sokan mau ngurusin administrasi. Itu si bapaknya baby punya tangan, kalau dia mau tanggung jawab sendiri, harus belajar, dididik. Lagian juga gue kasih tau ya ke mantan bininya, lu tiap hari juga dikata-katain sama bapaknya baby. Katanya mantan bininya lu juga dibilang katanya selingkuh lah, apalah, kata-katain kok lo. Tenang aja, jangan sedih. Jangan pernah ikut campur, karena temennya si bapaknya baby ya berarti sekarang musuh gua, apalagi keluarganya, karena dia telah membuat keluarga gua menangis, karena dia telah membuat anak di dalam perut gua itu dikatain anak haram. Oke, terus kayak gitu ya, masih panjang sih, nggak usah kali ya. Iya. Nggak penting ya. Berarti penegasan kayak Dennis berarti tutup pintu untuk yang mantan ini ya. Tutup pintu maaf pakai kaki cekrek. Tutup pintu maaf, udah nggak ada pintu maaf lagi. Terus kayak gitu, kalau itu gue udah tutup pintu maaf, kalau dia mau tanggung jawab transfer aja duitnya gue terima, tapi tetap gue kata-katain. Gue sebenarnya bukan ngatain sih, gue bukan ngatain ya, apa yang gue ngomong itu sebenarnya memang nih cowok mesti dididik. Kalau dia pakai alasan mabuk lah apa segala macem, gue nggak mau tau lagi, salah lu mabuk lah. Kalau ada yang gue ngomong salah, dicek lah. Mungkin kalau misalkan dia nggak mau, terus begitu gue kan dia bilang katanya dia udah bayar rumah sakit, tapi gue belum cek. Belum cek. Dan ini kan kamu dilihat dari luar kayak tegar ya, tapi tadi juga sampai berkaca-kaca karena ini mungkin menyangkut baby ya. Oh iya kalau menyangkut baby ya. Dengan netizen yang sekarang sudah banyak menghujat bahwa ini baby padahal nggak dosa apa-apa, yang nggak ada dosanya, ini kan terakhir suci ya. Ada nggak sih titik kamu di hati dalam kamu tuh sedih gitu sebagai manusia biasa, walaupun kamu outputnya memang kamu tuh ceria, nggak apa-apa gitu, tapi pernah nggak kamu kemarin atau hari belakangan ini kamu sedih banget? Apa yang bikin kamu sedih banget sih? Ya kalau misalkan tadinya gue pikir juga gue superwoman ya, tadinya gue berpikir gue superwoman bisa juga, tapi setelah gue menjadi ibu, setelah gue hamil, ternyata gue manusia normal. Dan sekarang ternyata gue manusia normal, punya bisa sedih juga kalau misalkan anaknya dikatain. Kemarin tuh paling sedih tuh momen yang paling gue sedih ya. Momen yang paling gue sedih itu kemarin itu saat anak gue disumpahin cacat sama netizen banyak banget, dan bukan cuma 1-2 orang yang sumpahin. Gue sumpahin anaknya tadi cacat, gue sumpahin anaknya mati pas lahir. Itu jahat banget. Karena ya memang salah gue juga nggak mau lahir tanpa suami, hamil tanpa suami nggak mau, percayalah gue nggak bangga. Tapi ini satu-satunya cara untuk gue bertahan hidup. Masa gue mesti ngumpet di kamar? Kalau gue ngumpet terus di kamar, gue down terus, gue mesti cari duit dong. Gue kan mau membesarkan anak ini dengan sukses, membesarkan sendiri. Dan gue kan nggak bisa berharap sama bapaknya, beda sama orang lain. Terus gitu gue mesti berharap sama diri sendiri. Jadi itu gue tuh harus menguatkan diri sendiri sebenarnya gitu. Terus gitu ya, makanya gue, kalau orang bilang gue bangga, sebenarnya bukan bangga. Ya gue harus kayak gini, gue harus kuat buat anak gue. Kalau gue nggak kuat, gimana anak gue? Kayak gitu. Kak, itu jawaban yang surat terbuka bukan sih, Kak? Kondisi baby sekarang bicara baby aja deh, happy. Puji Tuhan sehat, terus segitu happy, ganteng, amin. Ya terus segitu nggak mau dikasih lihat dulu ya, karena ya netizennya kan gitu. Iya, itu alasan kamu apa? Alasan kamu untuk belum ngasih lihat apa, Kak? Gua mau kasih lihat dulu karena aku ternyata kembali lagi aku tuh manusia biasa. Dulu tuh aku selalu mikir, kenapa ya artis-artis kok bisa sampai penjarain orang, netizen gitu, karena apa? Karena ngata-ngatain anaknya. Sekarang tuh aku baru ngerasa ternyata di dalam kandungan itu kan 9 bulan itu aku prosesnya nggak mudah. Aku nggak bisa makan 4 bulan, aku nangis, aku apa segala macam, aku perjuangin banyak hal yang gua nggak ceritain juga, yang untuk gua mempertahankan dia tuh sangat sulit. Banyak yang menjauhin gua karena namanya jelek apa segala macam, bukan banyak, semuanya. Gue tuh temen gua ngantri, artis datang, kan ini mana ada nih yang cuma segini, cuma banyak. Kemarin sempet aslinya nggak keluar, tapi aku lihat videonya sekarang udah keluar ya. Iya, puji Tuhan. Gimana perjuangannya itu jadi seorang busui sekarang ya panggilannya? Iya, amin ya. Untungnya aminnya pertamanya tuh gue tuh stres banget karena ya masalah baby ini benar-benar bikin gue lebih sensitif ya. Mungkin gue menemukan kemanusiaan gue setelah gue menemukan kemanusiaan gue
setelah jadi baby ya. Tapi kan gue itu kemarin tuh abis sesar tuh gue langsung kerja. Abis sesar tuh langsung kerja, live, jualan baju, jualan bunga apa segala macem, bener-bener langsung kerja. Mungkin terlalu capek, terus gitu gue udah tanya dokter juga, katanya memang kalau misalkan ASI itu nggak langsung keluar sehari dua hari karena aku sesar. Puji Tuhan untung dokter rumah sakit di Wijaya semuanya gercep. Akhirnya aku dikasih booster, dikasih vitamin, dikasih ajaran, didatangin dokter laktasi, diajari cara menyusu apa segala macem. Puji Tuhan sekarang udah lancar, udah muncrat udah deras muncrat sih. Kamu sempat sakit juga berjalan, mencoba berjalan, belajar jalan tuh pasca operasi itu gimana Denis? Iya, hari pertama itu belajar jalan, bukan hari pertama, 8 jam kemudian belajar jalan itu langsung bisa. Rasanya pas pertama kali itu, pas obat biusnya habis tuh rasanya kayak ketabrak bus, sakit banget. Dia bilang sakit banget, dia sakit banget. Tapi ternyata kalau sesar eraks itu harus dibantu mobilisasi. Jadi kalau misalnya kita jalan yang makin banyak, dia penyembuhannya akan makin cepat. Oke. Kak, itu surat itu jawaban surat terbuka kamu yang waktu berapa hari lalu nggak sih, yang dibilang mantan istrinya apa yang mau biayain itu, yang ada surat terbuka. Oh iya. Itu jawabannya itu maksudnya yang tadi kamu bacain. Ini WA dia. WA dia, tapi aku belum, dia bilang katanya dia udah bayar, tapi nggak tahu, belum tahu, nanti aku cek lagi. Nah terus itu aku kirimin invoice soalnya, ya lu kalau misalnya mau tanggung jawab jangan bacot ya, kita lisin aja apa pengeluaran gua. Kita kan mau tahu kan dia bacot atau enggak, soalnya dia ngomong ke teman-teman gua tanggung jawab segala macam. Kalau sebenarnya ya kalau misalkan walaupun lu bayarin rumah sakit, lu bayarin semua kebutuhan yang kemarin, bukan berarti lu tuh tanggung jawab, itu emang udah kewajiban lu. Tanggung jawab itu tuh lahir dan batin, bikin mendidik anaknya bersama apa segala macam. Walaupun gue walaupun sekarang udah nggak bisa, gitu. Sekarang kan tanggung jawab yang bisa kan, lu bayar aja gitu loh. Kalau bayar aja dia nggak mau, gimana yang lain? Cuman dikirimin invoice kemarin berapa ya peralatannya gue? Rumah sakit sama peralatan baby, peralatan buat bayi segala macam juga dia nggak gubris. Oke, Kan Denis. sebelumnya kan si JK ini belum mengakui anaknya kan ya. Iya, tes DNA. Secara tidak langsung itu Berarti dia sudah mengakui dong. Udah ngakui, ya gue bingung juga ya sama dia ya, makanya ya gimana ya, dia ngaku apa enggak ya? Nah nanya Kak, jadi lu nanya sama dia, jadi lu sebenarnya lu ngakuin anak ini nggak sih, anak Gue lu nggak gitu? butuh diakuin anak gue dari seorang pemabok, pecandu narkoba begitu lah ya. Suruh dia tes urin dulu deh sebelum ngomong. Gue juga bingung. Kadang dia bilang tanggung jawab, kadang dia nggak mau. Terus gitu kadang dia bilang itu anak dia, kadang itu juga bukan anak dia, suruh tes DNA, nggak ngerti. Denis, artinya kedepannya ini kan artinya sudahlah gitu loh yang Sudah lah. kita kan Denis bilang sebagai seorang ibu ada perubahan kan dalam dari Denis. Nah kedepannya seperti apa Denis, mau apa yang mau dilakukan oleh Denis? Di kedepannya gue mau memulai hidup baru bersama baby aku, sama baby DC. Jadi di kedepannya aku mau memulai hidup baru sama baby DC. Jadi kan si baby DC ini kan banyak yang dibilang katanya nggak punya bapak, nggak punya ayah, nggak punya apa, banyak yang terkatain. Nggak apa-apa, makanya gue langsung bikinin dia produk. Gue banyak bikinin dia produk kayak skincare, parfum apa segala macam kayak gini contohnya. Nanti gue banyak bikinin dia produk biar dia kalau misalnya ditanya sama orang, ya nggak apa-apa, aku nggak punya apa-apa, yang penting aku terakhir sebagai pengusaha. Jadi pengusaha gitu, dia udah terjamin hidupnya dan nggak usah ngarapin duit sama bapaknya lagi gitu. Bapaknya udah nggak usah ngarapin dirinya sendiri gitu. Dan aku mau cash cost tentang bapaknya. Jadi kalau ditanya aku nggak mau jawab, karena satu jijik, satu takut anaknya mirip, ya kan? Kalau mirip mukanya nggak apa-apa, tapi kalau miripnya sifat jangan sampai amit-amit orang baik. Oke, Denis, Jadi artinya gue mau lebih fokus ke anak gue. Dan kesalahan gue di masa lalu, gue mau minta maaf pada semua orang yang gue sakitin hatinya. Gue bener-bener minta maaf dari lubuk hati gue yang terdalam. Berikan gue kesempatan sama anak gue baby DC, jangan dihina anak gue karena dia tidak bersalah. Gue mau jadi Denis yang baru, dan gue rasa setiap orang itu pantas untuk mendapatkan kesempatan yang kedua. Gue mau fokus kerja sekarang sama anak gue. artinya bukan Denis, bukan baby DC aja yang lahir. Lahir kembali. Artinya berarti Denis juga lahir kembali gitu. Oh iya benar dengan ya perubahan gitu. yang lain. Artinya Denis yang kemarin sudah tidak akan ada lagi dong ya.
ya tergantung situasi kondisi mungkin ya. Cuman tergantung situasi kondisi, cuman ya gue berusaha mungkin ya yang pasti gue lebih fokus sama baby, karena yang lain udah nggak penting lagi buat gue. Yang lain nggak penting lagi buat gue, karena sejak gue di meja operasi gue sendirian, gue kedinginan, darah gue ini gue disuntik dari belakang thorax, terus dibelek, terus gitu gue lihat anak gue keluar, ada sesuatu yang keluar dari perut gue, diangkat gitu, itu momen yang gak bakal bisa gue lupain. Gue langsung bilang dalam hati gue, Tuhan maafin semua dosa-dosa aku, sekarang aku mau kasih hidup aku buat dia. Nggak apa-apa kalau misalkan gue nggak ada cowok lagi, nggak ada apa, nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting hidup gue mau buat dia, gue mau bahagiain dia. Mungkin kan ini terlalu dini ya, tapi nanti kan baby DJ kan akan tumbuh besar, Iya, jejak akan digital nyari. juga tidak akan hilang. Nanti kalau misalnya suatu saat ya, mungkin kalau kecepatan sorry, tapi suatu saat kalau misalnya baby DJ nanya, terus dia lihat berita, udah siap belum sih Dennis sama penjelasan itu, dan akan jawab apa ke baby DJ? Nanti kan dia akan gede soalnya. Siap dong, berita yang mana? Ya maksudnya Ya semua berita maksudnya yang dia tidak diakuin. Terus dia Tentang bapaknya. Tentang bapaknya. Enggak, Tentang bapaknya. aja. Oh, tentang bapaknya ya gue harus jujur sejak dini, bapaknya emang begitu, emang nggak bohong, emang bapaknya begitu. Daripada gue kasih tau dia yang sesuatu yang bohong-bohong dari kecil, kalau dia nyariin bapaknya terus bapaknya nggak mau, apa bukan dia tambah sakit hati? Iya kan? Kalau misalkan ya kayak gitu, cuman gue sih orangnya gue tidak mau melarang. Kayak ada yang nanya sama gue kan, mereka nanya sama gue, Nis kalau misalkan bapaknya mau ketemu, lu larang nggak? Kalau gue sih enggak, tergantung tanya aja sama anaknya. Sama anaknya, cuman kalau bisa ya jangan gitu. Kalau bisa ya kagak usah, nggak guna juga kan. Jadi sudah siap ya kalau nanti gedenya baby DJ akan nanya papa tentang papanya gitu, udah akan jawab seadanya gitu ya maksudnya. Iya, akan jawab seadanya. Dulu gue nggak siap. Gue tuh berpikir, saya tuh berpikir kalau misalkan nggak ada bapaknya nggak bisa punya surat. Iya kan, mikir gitu, kita semua mikir. Tapi tadi ternyata bisa kok anak dari tinggal seorang ibu. Dan tadi juga udah ditanyain. Tadi ditanyain lagi bapaknya, nama ibunya siapa? Terus gitu nama bapaknya siapa? Nama anaknya siapa? Udah ditanyain tadi. Oke Dennis, artinya kesiapan Dennis untuk punya pasangan lagi seperti apa Dennis? Belum mikir sih punya pasangan lagi. Belum mikir sih, kalau misalkan yang ngelamar sih tiap hari banyaknya ribuan. Netizen tuh banyak tuh yang DM. Tapi gue kesel netizen ngajakin gue kawin, habis itu minta suruh gue bayarin cicilan motornya. Mungkin ada ini sih syarat Udah lah, kagak usah lah. Ya gue udah bilang maunya yang kaya disuruh bayarin cicilan motor, gue aja banyak utang. Disuruh bayarin cicilan motor netizen, katanya gila. Terus gitu WA-WAin atau ke handphonenya Frida apa segala macem. Jangan lah kayak gitu, dibilangin lagi BUC butuh uang cepat, suruh bayarin cicilan motor. Mungkin ada syarat gak sih untuk calon Dennis nantinya? Ya ada dong selain kaya. Ya, sebenarnya syaratnya yang pasti harus menerima gua apa adanya, menerima gua dan baby gua. Udah bukan gua lagi sekarang. Karena menurut gua harus lebih selektif untuk memilih lelaki sekarang ya. Dulu 4 tahun ini, 5 tahun, mungkin 6 tahun ini gue terlalu bodoh kali ya. Mama gue bilang bodoh dan salah gue juga. Dan itu salah gue, nggak dipungkiri itu semua salah gue. Itu kan pilihan di gue yang mau. Ya gue yang membiarkan ini semua terjadi di hidup gue. Jadi ya goblok di gue, dan gue nggak mau diulangin lagi. Jadi gue harus meminta maaf pada diri sendiri, dan gue mau memaafkan diri sendiri, dan gue mau mulai menerima keadaan. Ya udah, ya gue belajar dari yang masa lalu. Gue nggak bisa ubah masa lalu gue, nggak bisa ubah masa lalu aku. Jadi aku cuma bisa jadiin pelajaran. Ya udah, aku terima. Jadi ya pintar-pintar kan pilih cowok sekarang. Ini buat yang di luar sana juga, jangan gampang percaya sama cowok. Percayalah, hamil tanpa suami nggak enak, capek banget. Tidur sendiri, makan sendiri. Lagi bunting gede, sakit pinggang aja masih jualan baju 24 jam. Habis lahiran aja sesar langsung jualan baju. Untung sesar di Brawijaya bisa langsung kerja. Sama dokter Dario. Kalau enggak mah amsyong. Mimpi-mimpinya ntar masa depan. Bakal sediain dibantu babysitter atau sendiri nanti? Untuk saat ini sih kayaknya sendiri lagi cari dulu duitnya, belum ada duitnya nih. Apa gue buka donasi aja buat jadi babysitter ya? Jangan nanti dikatain. Tadinya pengen gue lelang tau gak sih muka anaknya. Cuman jangan sekarang mah. Iya, kalau gue kan suka bercanda kayak gitu. Kalau sekarang jadi mikir gitu. Jangan deh nanti anaknya malu, nanti dikatain temennya. Kalau dulu mah bodo amat kan gue yang dikatain. Kalau donasi kan masih gue. Wah, anak gue jangan dah, udah. Tapi kira-kira kita lebih mikirnya bukan mikir gue doang, mikirnya diri sendiri, mikirnya anak.
Tapi kira-kira kapan akan diperlihatkan Ra, ketemu ke teman-teman, maksudnya ke teman-teman media, teman-teman netizen gitu? Atau kan seperti misalnya Iya, misalnya itu atau Baby kan tunggu. dari Asia tuh. Nanti dia pas pemilihan pilpres kan mau gue masukin jadi ini apa mau ikutin pilkada buat 2024. Tenang aja kalau misalkan itu pasti aku hubungi kalian gitu. Tapi pesan gue nanti ini satu nih, ini kenapa gue mau ngomong semua teman-teman wartawan, teman-teman media, pesan aku satu. Nanti kalau misalkan aku kasih lihat mukanya baby DC itu sekali lagi dia nggak bersalah, dia nggak berdosa. Dia lahir juga nggak mau kayak gitu, dia juga nggak mau lahir tanpa bapak. Jadi kalau misalkan mau ngatain, sekali lagi gue mohon katain guanya aja, jangan anaknya. Terus begitu bagi orang-orang yang pernah gue sakiti hatinya, yang pernah gue bikin salah, gue benar-benar minta maaf netizen atau siapapun, atau Uya atau siapapun, gue minta maaf sebesar-besarnya. Oke? Sekarang gue mau hidup baru, tolong izinkan gue untuk hidup baru. Karena tolong kasih gue kesempatan kedua, gue mau memulai usaha gue sama baby DC. Jadi gue mohon dukungannya dan semoga kalian sayang sama baby DC seperti kalian sayang sama keponakan online kalian. Amin.